Pertanyaan 91. Apakah jenazah yang disolatkan 40 orang dijamin masuk surga? Jawaban: dari Abdullah bin Abbas, salah seorang putra Ibnu Abbas wafat di Qudayd atau di Usfan. Ibnu Abbas berkata, "Wahai Quraib, lihatlah berapa banyak orang yang sudah berkumpul." Qurab berkata, "Maka saya pun keluar. Saya melihat orang banyak sudah berkumpul. Saya sampaikan kepada Ibnu Abbas. Beliau berkata, 'Apakah mereka 40 orang?' Quraib menjawab, 'Ya.' Ibnu Abbas berkata, 'Keluarkanlah jenazah.' Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim meninggal dunia, lalu orang banyak melaksanakan sholat jenazah sebanyak 40 orang, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepada mereka baginya untuk memohonkan ampunan baginya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengandung makna pertama, anjuran sholat jenazah dalam jumlah jamaah yang banyak. Kedua, Allah memberikan syafaat pertolongan kepada jamaah yang banyak itu untuk agar doa mereka lebih terkabul untuk saudara mereka yang telah wafat. Ketiga, orang-orang beriman yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun akan tetap bersaudara meskipun telah meninggal dunia. Pertanyaan 92. Jika saya musafir, bolehkah saya menjamak sholat Jumat dengan sholat asar jamak takdim? Jawaban: ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Mazhab Hanbali tidak boleh. Jumhur, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i boleh. Sholat jamak ketika musafir meskipun sholat Jumat dengan sholat asar. Pertanyaan 93. Apakah pelaksanaan sholat witir itu 3 rakaat 1 salam atau 3 rakaat 2 salam? Jawaban: ada 2 versi. Keduanya benar dengan dalil-dalilnya masing-masing. Abdullah ibn Umar memisahkan antara 2 rakaat atau syaf dan 1 rakaat witir, masing-masing 1 salam. Abdullah ibn Umar memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, sanadnya kuat. Syekh Muhammad Sholih Al-Munajjid berkata, hadis ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan syaf adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat witir 1 rakaat. Adapun sholat witir 3 rakaat 1 salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir 3 rakaat, beliau duduk tasyahud hanya di akhir saja. Riwayat Al-Hakim dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-A'la, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Salam pada rakaat terakhir saja, 1 kali tasyahud. Pertanyaan 94. Apakah sholat tahajud mesti tidur terlebih dahulu? Jawaban: fatwa Syekh Ubaid Abdullah Al-Jabiri. Tahajud dalam sunnah disebutkan secara mutlak, tanpa ada ikatan mesti tidur dulu atau tidak. Sesuatu yang disebutkan secara mutlak, maka tidak boleh diikat dengan suatu atau syarat, kecuali ikatan itu berdasarkan syariat Islam dengan nas, teks Al-Quran dan sunnah. Dalam masalah qiyamul lail, tidak ada ikatan mesti didahului tidur atau tidak tidur. Bahkan jika seseorang tidak tidur sama sekali pada waktu malam, ia boleh melaksanakan sholat pada malam itu, pada waktu awal malam, pertengahan malam, atau di akhir malam. Sebagaimana riwayat Aisyah, ia berkata, di sepanjang malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat witir pada waktu awal, pertengahan, dan di akhir malam, hingga waktu sahur. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur dari Isya sampai sahur. Namun jawaban yang umum dari para ulama, jika tidur terlebih dahulu disebut tahajud. Jika tanpa tidur terlebih dahulu disebut qiyamul lail.
Pertanyaan 95. Sholat tarawih itu 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam? Jawaban: ada 2 hadis yang kelihatannya kontradiktif, padahal sebenarnya tidak demikian. Pemahaman kitalah yang belum sampai untuk memahami hadis tersebut. Oleh sebab itu, kita perlu melihat penjelasan para ulama tentang hadis tersebut. Hadis pertama, dari Abu Salamah ibnu Abdirrahman, ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. hadis kedua, dari Abdullah ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. penjelasan ulama. Fatwa Syekh Atiyah Syakar, Mufti Al-Azhar. Imam Al-Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ucapan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat. Ini tidak menafikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salam pada setiap 2 rakaat. Ini berdasarkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagian orang menyangka bahwa 4 rakaat tersebut 1 salam. Tidak demikian. Maksudnya adalah bahwa salam setelah selesai 2 rakaat, sebagaimana yang telah disebutkan dalam riwayat di atas dan berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Juga berdasarkan hadis sahih dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam setiap selesai 2 rakaat. Pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Dalam hadis riwayat Aisyah disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 4 rakaat. Apakah beliau melaksanakannya langsung? Ada sebagian orang yang memahami bahwa maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya langsung 4 rakaat dengan 1 salam dan 1 tasyahud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat lagi 4 rakaat langsung dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Kemudian sholat lagi 3 rakaat dengan 1 tasyahud dan 1 salam. Pendapat ini meskipun mengandung makna demikian, akan tetapi penuntut ilmu mesti memahami dengan pemahaman fikih yang luas, menggabungkan dari semua dalil agar tidak saling kontradiktif dan saling menafikan. Ini terlihat jelas bertentangan dengan hadis lain yang menyebutkan salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dengan demikian, maka makna ucapan Aisyah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat, maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat dengan 2 salam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk istirahat setelah 4 rakaat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai 4 rakaat berikutnya dengan dalil ucapan Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat. Jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Kata summa atau kemudian dalam kaedah bahasa Arab mengandung makna at-tarahi atau dilaksanakan kemudian. Dengan demikian, maka maknanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam setelah 2 rakaat, kemudian salam lagi setelah 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk istirahat. Kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat, kemudian duduk istirahat, kemudian sholat lagi 3 rakaat. Ada suatu masalah. Ada sebagian orang memahami hadis Aisyah ketika beliau ditanya tentang bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Sebagian orang menyangka bahwa 4 rakaat itu 1 salam, kemudian 4 rakaat 1 salam, kemudian 3 rakaat 1 salam. Hadis ini mengandung makna bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat, kemudian beliau duduk istirahat dan untuk mempersiapkan kekuatan. Demikian juga 4 rakaat berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat 2 rakaat, kemudian duduk untuk istirahat dan untuk mempersiapkan kekuatan. Ini didukung hadis. Sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Dengan demikian digabungkan antara perbuatan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat 1 salam, pendapat itu marjuh atau lemah, berdasarkan yang telah kami sebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sholat malam 2 rakaat 2 rakaat. Tidak boleh menggabungkan 4 rakaat, artinya sholat 4 rakaat sekaligus, karena ini tidak sesuai sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. 4 rakaat itu terkadang memberatkan bagi sebagian orang. Akan tetapi jika ada seseorang yang bertanya, apa pendapat Anda tentang hadis riwayat Aisyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, dan jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Kami jawab, Aisyah bercerita tentang jumlah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat. Kemudian Aisyah merincikannya 4 rakaat, 4 rakaat, dan 3 rakaat. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat, kemudian beliau berhenti, kemudian sholat 4 rakaat. Demikianlah maknanya. Tidak mungkin memahaminya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 4 rakaat sekaligus karena 2 jawaban. Pertama, pemahaman umum yang difahami dari hadis Aisyah di atas diperincikan hadis Aisyah yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat.
kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 3 rakaat. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. siapa yang memahami bahwa ia menggabungkan 4 rakaat, maka ia telah keliru dan ia tidak menggabungkan antara beberapa teks hadis. Pertanyaan 96. Apakah boleh anak kecil menjadi imam sholat? Jawaban, mazhab Syafi'i membolehkan mumayyiz menjadi imam, berdalil dengan ayat. Dari Amr bin Salamah ia berkata, saya menjadi imam sholat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu usia saya 7 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pertanyaan 97. Jika kaum muslimin telah berkumpul, siapakah yang paling layak menjadi imam dan apa kriterianya? Jawaban, ada beberapa pendapat ulama. Berikut ini menurut mazhab Syafi'i. 1. Wali atau penguasa. 2. Imam ratib atau imam tetap. 3. Afqah, lebih faqih, lebih faham, lebih mengerti Islam. 4. Aqra, lebih banyak hafalan Al-Quran dan lebih bagus bacaannya. 5. Aura, lebih wara, menjaga diri dari syubhat atau perkara samar yang belum jelas hukumnya. 6. Aqdam hijrah, lebih dahulu hijrah. 7. Asbaqu islaman, lebih dahulu masuk Islam. 8. Afdalu nasaban, nasab lebih mulia, jika kemuliaan nasab itu mendorong baik pendidikan Islamnya. 9. Ahsan siratan, kepribadian yang lebih baik. 10. Pakaian lebih bersih. 11. Badan lebih bersih. 12. Ahsanu sautan, lebih merdu suara. 13. Ahsanu suratan, lebih bagus penampilan. 14. Sudah menikah. Pertanyaan 98. Apakah suami dan orang tua yang tidak memperhatikan sholat istri dan anak-anaknya akan dituntut pada hari kiamat? Jawaban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. maka kepala rumah tangga akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya makan, pakaian, dan tempat tinggal, tapi juga masalah pendidikan dan ibadah. Orang tua diperintahkan agar mendidik, mengajak, dan menyuruh anak melaksanakan sholat. Dalam sebuah hadis dinyatakan, Perintahkanlah anak-anak kamu melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. meninggalkan sholat adalah perbuatan mungkar. Suami dan orang tua wajib memerintahkan anak dan istri dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Demi jiwaku berada di tangannya, ajaklah orang lain berbuat baik dan laranglah mereka dari perbuatan mungkar. Atau dikhawatirkan tidak lama lagi masanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan hukuman azab kepada kamu. Kemudian kamu berdoa, tapi doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menjaga amanah anak dengan membesarkan dan mendidik mereka dengan pendidikan Islam adalah salah satu kunci surga. Dalam hadis disebutkan, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang merawat 3 anak perempuan, mendidik mereka, menikahkan mereka, dan berbuat baik kepada mereka, maka surgalah baginya.
Hadis riwayat Abu Daud. Tidak hanya sekedar mendidik dan mengajak, tapi juga mendoakan keturunan agar melaksanakan sholat dan menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku menegakkan sholat. Ya Rob kami, terimalah doa kami. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40. Pertanyaan 99. Apakah hukum sholat berjamaah? Jawaban: mungkin saja ada yang berpendapat sunnah muakkadah atau sunat muakkad atau fardu kifayah sesuai ijtihad para ulama pada masa tertentu. Namun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka hukum sholat berjamaah itu fardu ain, mesti dilaksanakan setiap pribumi muslim. Adapun dalil-dalilnya, pertama, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, sholat besertamu, dan menyandang senjata. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka sekali lagi, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu. Ini menunjukkan sholat berjamaah itu fardu ain. Setiap muslim mesti melaksanakannya. Kewajiban tidak gugur meskipun sudah dilaksanakan sekelompok kaum muslimin. Tidak ada keringanan meskipun dalam keadaan cemas, kondisi perang. Kedua, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, aku ingin memerintahkan orang mengambil kayu bakar, kemudian aku perintahkan melaksanakan sholat. Mereka dipanggil untuk melaksanakan sholat. Kemudian aku perintahkan seseorang memimpin sholat berjamaah. Kemudian aku datang kepada orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Aku membakar rumah mereka. Demi yang jiwaku berada di tangannya, andai salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia akan mendapatkan daging yang empuk atau daging pada bagian kaki hewan ternak, pastilah ia akan datang menghadiri sholat isya berjamaah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ancaman keras mengandung makna wajib. Ketiga, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Andai mereka mengetahui balasan dalam sholat subuh dan sholat isya berjamaah, pasti mereka akan datang meskipun merangkak. Aku ingin memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan, mengajak sholat berjamaah. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam pemimpin sholat. Kemudian aku ambil obor nyala api, lalu aku bakar orang yang tidak mau pergi sholat berjamaah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Celaan yang keras dan ancaman yang kuat menunjukkan makna wajib.
Keempat, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalaulah bukan karena di rumah-rumah itu ada kaum wanita dan anak-anak, niscaya aku tegakkan sholat isya dan aku perintahkan para pemuda membakar rumah-rumah mereka yang tidak ikut sholat berjamaah agar dibakar dengan api." Hadis riwayat Ahmad. Ancaman keras mengandung makna wajib. Hanya karena adanya kaum perempuan dan anak-anak sehingga pembakaran itu tidak terjadi. Kelima, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah ia berkata, seorang laki-laki buta datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada orang yang membimbing saya ke masjid." Ia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memberi rukhsah atau keringanan agar tidak sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan. Ketika ia akan pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya seraya berkata, "Apakah engkau mendengar suara azan?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Maka jawablah, hadirlah sholat berjamaah." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan lebih keras bahwa tidak ada rukhsah bagi laki-laki meninggalkan sholat berjamaah meskipun tua renta dan buta. Jika yang tua dan renta saja tidak diberi rukhsah, apalagi kaum muslimin yang sehat. Dari Ibnu Ummi Maktum, ia meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi keringanan untuk tidak sholat berjamaah. "Wahai Rasulullah, saya seorang laki-laki yang buta. Rumah saya jauh, tidak ada yang membimbing saya ke masjid. Apakah saya mendapat keringanan untuk sholat di rumah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apakah engkau mendengar suara azan?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku tidak memberikan rukhsah atau keringanan sholat di rumah bagimu." Hadis riwayat Abu Daud. Keenam, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang mendengar muazin, tidak ada uzur atau alasan yang menghalanginya untuk datang sholat berjamaah." Sahabat bertanya, "Apakah uzur itu wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Takut atau sakit." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Maka sholat yang ia laksanakan itu tidak diterima." Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang sholat di rumah padahal ia tidak dalam ketakutan dan tidak pula dalam keadaan sakit, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman yang sangat keras ini mengandung makna wajib datang sholat berjamaah. Ketujuh, riwayat Abdullah ibn Mas'ud. Dari Abdullah ibnu Mas'ud ia berkata, "Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat-sholatnya ketika azan dikumandangkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kepada Nabi kamu sunnah-sunnah hidayah. Sesungguhnya sholat berjamaah itu termasuk sunnah-sunnah hidayah. Jika kamu sholat di rumah kamu sebagaimana sholatnya orang yang meninggalkan sholat berjamaah, sungguh kamu sudah meninggalkan sunnah-sunnah nabimu. Jika kamu meninggalkan sunnah-sunnah nabimu, maka sungguh kamu sudah sesat." Seseorang yang bersuci dengan baik kemudian menuju masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan baginya satu langkah dengan satu kebaikan. Derajatnya diangkat dan dosanya dihapuskan. Aku telah melihat kita semua. Tidak ada yang meninggalkan sholat berjamaah itu melainkan orang munafik yang jelas diketahui kemunafikannya. Bahkan ada seseorang yang dipapah lalu ditegakkan di antara dua orang lelaki hingga ia dapat tegak di tengah-tengah shaf.
Hadis riwayat Muslim. Demikianlah dalil-dalil tentang sholat berjamaah. Satu dalil cukup untuk pencari kebenaran. 1000 dalil tidak akan pernah puas bagi orang yang mencari-cari pembenaran. Semoga kita selalu diberi kelembutan hati untuk mengamalkan ilmu sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tiada berguna harta dan anak. Amin. Channel Dengar Buku Official. 99 pertanyaan seputar sholat. Karya Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC, DISE, PhD. Diterbitkan oleh UAS Press. Dibacakan oleh Faris Olis dan Dita. Terima kasih. Nantikan audio buku lainnya hanya di channel Dengar Buku.